Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas dan validitas kuesioner. Kenapa yang dibahas pada video kali ini adalah reliabilitas dan validitas dari sebuah kuesioner? Karena kuesioner adalah instrumen penelitian yang umum digunakan apabila kita melakukan penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa masalah penelitian yang sering kali terjadi adalah bagaimana mendapatkan data yang akurat. Nah, untuk mendapatkan sebuah atau sekumpulan data yang akurat, maka kita perlukan sebuah instrumen penelitian yang juga memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas. Nah, di sini di dalam bidang kesehatan masyarakat, umumnya instrumen yang kita gunakan itu berupa kuesioner, yaitu kumpulan pertanyaan-pertanyaan. Apakah semua pertanyaan itu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya? Jadi hanya pertanyaan-pertanyaan tertentu saja yang kita uji reliabilitas dan validitasnya. Jadi pertanyaan yang biasanya diuji adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel konsep, variabel abstrak atau variabel laten. Artinya variabel yang merupakan komposit dari beberapa pertanyaan atau variabel yang tidak bisa diukur langsung sehingga memerlukan beberapa indikator-indikator tertentu untuk mengukur variabel tersebut. Contoh dari variabel laten atau variabel abstrak seperti motivasi, kemudian kinerja, kepuasan, sikap, dan perilaku. Itu adalah contoh-contoh dari variabel abstrak atau variabel laten yang harus diukur dari beberapa pertanyaan. Nah, variabel-variabel seperti inilah yang perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Selain itu, pertanyaan di dalam kuesioner yang perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas adalah pertanyaan dengan jawaban yang lebih dari 2 option jawaban atau pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Baik itu pilihan skala Likertnya selalu, sering, kadang-kadang, sering, dan tidak pernah, atau mungkin ada yang menggunakan skala Likert dengan kategori setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, dan seterusnya seperti itu. Kita bahas konsep yang pertama yaitu validitas. Di dalam statistik, validitas dari sebuah kuesioner itu bisa dilihat dengan menggunakan uji korelasi persen. Jadi ada nilai korelasi persen. Nah, apa sih validitas itu sendiri? Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur data. Artinya seberapa mampu instrumen tersebut mengukur apa yang ingin kita ukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur perilaku merokok seseorang, maka kuesioner tersebut atau instrumen tersebut harus mampu mengukur atau menggali informasi terkait perilaku merokok seseorang. Nah, prinsip uji di dalam uji validitas adalah membandingkan korelasi dari skor masing-masing pertanyaan dengan skor total dan kemudian membandingkannya nanti dengan nilai R tabel. Ini adalah konsep dari validitas. Ini adalah keputusan uji aturan-aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam keputusan uji validitas, yaitu apabila nilai R hitung yang kita peroleh dari perhitungan statistik itu lebih besar dari nilai R tabel yang kita peroleh dari tabel R atau tabel korelasi, maka pertanyaan tersebut dianggap valid. Bagaimana menentukan nilai R pada R tabel? Caranya adalah yang pertama, kita tentukan dulu nilai DF dari data kita. Untuk uji validitas, nilai DF adalah besarnya sampel dikurang dengan nilai 2. Apabila kita mempunyai besar sampel sebanyak 30 orang, maka DF pada uji validitas kita adalah 30 dikurang 2, yaitu 28. Kemudian tentukan nilai alfa untuk uji validitas, apakah 5% atau 10%. Di bidang kesehatan masyarakat, umumnya alfa yang digunakan itu sebesar 5%. Kemudian konsep yang kedua dalam uji coba instrumen penelitian atau kuesioner adalah reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah suatu konsistensi suatu hasil pengukuran. Artinya, apabila sebuah alat ukur kita gunakan untuk mengukur sekelompok orang, hasilnya adalah X, maka apabila alat ukur tersebut digunakan oleh orang lain untuk mengukur
pada sekelompok orang yang sama di waktu yang sama nilainya juga adalah X. Jadi konsistensi nilai pengukuran atau hasil pengukuran itu yang dikatakan dengan reliable. Nah, pendekatan yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah uji Cronbach alpha. Prinsip yang digunakan adalah membandingkan nilai Cronbach alpha yang kita peroleh dari perhitungan statistik dengan sebuah nilai konstanta yang nilainya adalah 0,6. Keputusan statistik yang kita gunakan di dalam uji reliabilitas adalah apabila nilai Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,6, maka pertanyaan tersebut dianggap reliable. Nah, untuk besar sampel dalam uji validitas dan reliabilitas itu minimal kita gunakan 30 orang. Jangan kurang dari 30 karena khawatirnya adalah kita akan kesulitan untuk mendapatkan data atau instrumen yang benar-benar valid dan reliabilitas. Selain itu, di dalam melakukan uji coba kuesioner, tahap pertama yang kita lakukan adalah menguji validitas dulu. Ketika semua pertanyaan sudah valid, baru kita lanjutkan kepada uji reliabilitas. Agar lebih paham mengenai uji validitas dan reliabilitas kuesioner, ada baiknya kita langsung saja masuk ke bagian tutorial uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, kita langsung beralih ke data di aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai sekelompok variabel, jadi ada variabel nomor, kemudian ada variabel segera, kolos, lahir, dan sampai. Ini adalah 4 pertanyaan yang mengukur variabel sikap terhadap ASI eksklusif. Nah, di sini keempat pertanyaan sikap ini terdiri dari 5 pilihan jawaban. Jadi di sini keempat pertanyaan sikap ini menggunakan skala Likert dalam hal mengukur sikap tersebut. Jadi variabel sikap ini diukur dari keempat pertanyaan tersebut kemudian dikompositkan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan ini merupakan komposit untuk variabel sikap, di mana variabel sikap adalah variabel abstrak, sehingga kita perlu lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang sudah kita susun untuk mengukur variabel sikap ini benar-benar valid dan reliable untuk mengukur sikap tersebut. Nah, caranya adalah teman-teman bisa langsung klik analyze, kemudian gunakan scale, kemudian pilih reliability analysis. Pada kolom items, teman-teman masukkan semua pertanyaan yang ingin kita uji validitasnya. Jadi ingat, terlebih dahulu di dalam uji kuesioner, kita harus melakukan uji validitas dulu, baru kemudian setelah semua pertanyaan ternyata hasilnya valid, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Oke, langsung saja kita masukkan semua pertanyaan, kemudian pilih statistik, kemudian pilih item, scale, dan scale if item deleted. Kemudian continue, lalu pilih OK. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat ada tabel reliability statistik, kemudian ada tabel item total statistik. Nah, dua tabel ini yang akan kita gunakan untuk melihat apakah data instrumen penelitian kita sudah valid dan reliable atau tidak. Nah, untuk melihat apakah penelitian kita, data instrumen penelitian kita ini sudah valid atau belum, itu dilihat pada kolom corrected item total correlation. Nah, di sini nilai R hitung untuk masing-masing pertanyaan bisa teman-teman lihat pada kolom tersebut. Untuk mengambil kesimpulan apakah validitas dari pertanyaan atau kuesioner kita terpenuhi atau tidak, kita perlu membandingkan nilai R hitung ini pada tabel corrected item total correlation dengan nilai R tabel. Nah, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk mengetahui nilai R tabel pada uji validitas, kalian harus harus menghitung dulu berapa nilai DF-nya. Di sini sampel kita adalah 50 orang, sehingga DF untuk uji validitas ini adalah 50 dikurang 2, yaitu 48. Nah, kita tinggal mencari pada tabel R berapa nilai R tabel untuk DF 48.
Karena kita sudah mengetahui nilai DF kita adalah 48 dan kita tentukan alfa kita adalah 5%, maka kita tinggal mencari nilai R tabel pada tabel R. Nah, teman-teman bisa mendownload tabel R ini di internet, jadi banyak sekali tersedia tabel R yang bisa kita gunakan secara online maupun offline. Baiklah, kita langsung saja di sini kita lihat pada baris ke-48. Di sini, kemudian kita lihat ke kanan, ini adalah nilai R tabel untuk alfa 5%, yaitu 0,2787. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita bandingkan dengan nilai R hitung yang sudah kita peroleh dari perhitungan statistik. Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi SPSS, diketahui semua nilai R hitung nilainya lebih besar dari R tabel 0,2787. Artinya, semua pertanyaan dianggap memenuhi kriteria valid. Karena semua pertanyaan sudah valid, maka kita bisa langsung lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di sini uji reliabilitas kalian lihat pada tabel reliability statistik. Di sini ada nilai Cronbach alfanya 0,9. Kita bandingkan dengan nilai konstanta 0,6. Apabila nilai Cronbach alfa itu lebih besar atau sama dengan 0,6, maka pertanyaan atau kuesioner tersebut reliable. Nah, di sini nilainya 0,907, artinya lebih besar dari 0,6. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa instrumen atau kuesioner kita itu memenuhi kaidah reliabilitas. Oke. Jadi, untuk contoh kasus ini kita bisa simpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner kita memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas alat ukur. Semuanya dianggap valid dan reliable. Karena semuanya sudah memenuhi kriteria validitas dan reliable, maka kita bisa lanjutkan untuk menggunakan kuesioner ini ke penelitian yang sesungguhnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial uji validitas dan reliabilitas kuesioner saat ini. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.